Memaafkan itu membahagiakan, meskipun berat. Yang pertama apa? Dengan kita memaafkan, itu mengurangi kegelisahan kita, mengurangi kegelapan hati kita. Orang yang tidak memaafkan itu kan orang yang dendam. Orang yang dendam itu ya orang yang gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih orang bisa mengalah? Karena jiwanya adalah jiwa yang luas. Hatinya hati yang pemaaf. Orang yang ngalah itu kan kuncinya 3. Dia mengutamakan yang lain, mendahulukan yang lain, dan memaafkan yang lain. Ini kan seorang pengalah. Nah, berarti apa? Selain penuh cinta, orang yang mengalah itu sebenarnya punya karakter pemaaf. Hatinya luas. Dan memaafkan ini penting. Ada cerita mungkin ya teman-teman, pernah saya singgung beberapa kali kemarin waktu Maulid Nabi. Rasulullah itu kan pernah satu ketika ada tetangga beliau, orang Yahudi yang benci sekali sama beliau. Setiap kali Rasulullah berangkat sholat subuh pagi-pagi, selalu diludahi oleh orang ini. Begitu lihat Rasulullah lewat, diludahi, cus pokoknya itu. Ya, dan Rasulullah ini ya karena jiwanya sangat luas, sangat pemaaf, pengalah, kalau dalam istilah malam hari ini ya beliau terima saja itu. Nah, pada akhirnya satu ketika setelah berhari-hari seperti ini terus, tiba-tiba satu pagi ketika Rasulullah berangkat ke masjid, tidak ada yang meludahi. Malah heran Rasulullah, loh ini mana ludahnya yang tiap hari datang. Akhirnya beliau tanya pada orang di situ, ini mana orang ini yang biasa meludahi saya? Oh, beliau Rasulullah sedang sakit, makanya tidak sempat meludah. Ya kalau sakit masih nyempet-nyempetin meludah ya kebangetan. Nah, begitu tahu sakit, Rasulullah terus dengan kebesaran hati beliau, sifat pemaaf dan pengalah beliau, ya terus didatangi orang ini. Dan orang ini betapa tersentuh hatinya, karena ternyata engkau yang orang tiap hari aku ludahi adalah orang pertama yang menjengukku waktu sakit. Ini kan luar biasa, jiwa pecinta, jiwa pemaaf, jiwa pengalah. Dengan contoh ini kalian boleh bilang mengalah ternyata memang bukan berarti kalah. Pada akhirnya kan tetap yang menang Rasulullah. Orang ini kan terus jadi masuk Islam. Nah, mungkin saja dengan mengalahmu ada banyak keberhasilan, kesuksesan, buah dari mengalahmu yang lain. Nah, ini penting. Memaafkan itu kan nilai yang mulia. Di situ saya tulis, memaafkan itu membahagiakan, meskipun berat. Yang pertama apa? Dengan kita memaafkan, itu mengurangi kegelisahan kita, mengurangi kegelapan hati kita. Orang yang tidak memaafkan itu kan orang yang dendam. Orang yang dendam itu ya orang yang gelisah, tidak nyaman. Jadi kalau bisa ya kamu buang saja beban itu. Ngapain diam-diam kamu membebani dirimu dengan dosanya orang lain kalau itu dosa. Jadi kurangi dengan cara memaafkan. Kurangi juga dengan cara mengalah tadi. Dengan kita memaafkan kan nanti mengurangi rasa marah, mencegah perilaku tidak terkontrol. Kadang-kadang kan kita itu karena saya disakiti saya harus
balis menyakiti. Sana juga begitu, loh saya disakiti, balas-balasan tidak ada akhirnya nantinya. Hidup kita dan waktu kita habis sia-sia hanya untuk balas-balasan. Dan jangan lupa memaafkan juga menumbuhkan kebanggaan diri. Bisa memaafkan itu kan bangga kita. Ternyata aku ini lumayan dah, ya tidak mulia-mulia amat, tapi ya lumayan bisa memaafkan. Itu kan kebanggaan diri sudah. Jadi ya latihan memaafkan, ini bagian dari jiwa pengalah tadi. Lanjut. Nah, ini yang sering disebut orang. Mengalah itu jangan dikira lemah. Justru mengalah itu kadang-kadang strategis, visioner. Mungkin kalian ingat quotes yang atas itu. Dari Raden Mas Sosrokartono, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ngeluruk tanpa bolo itu menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa ngasorake. Kita mengalahkan tapi tidak menundukkan, merendahkan. Ini strategi untuk bisa begini antara lain apa? Mengalah. Begitu kita mengalah, kita melakukan kebaikan, mengalah tadi untuk seseorang, dia akan tersentuh hatinya. Sehingga dia balas, ingin membahagiakan kita, ingin memberi kita sesuatu. Ya nama lain dia tunduk akhirnya pada kita. Itu kan kita semacam menyerbu dia tanpa pasukan. Pasukan kita ya kebaikan hati tadi. Antara ini mengalah. Jadi tidak usah putus asa dengan kebaikan, lakukan terus pada siapapun. Pada akhirnya orang yang kita beri kebaikan itu ya akan takluk pada kita. Seperti orang yang diserbu pasukan, padahal itu tidak ada pasukannya apa-apa, hanya pasukan kebaikan. Itulah ngeluruk tanpa bolo. Manusia itu selama masih manusia, kalau dia diberi kebaikan terus, tidak mungkin tidak tersentuh hatinya. Sejahat apapun dia, ya kayak di film-film itu kan kadang penjahatnya ragu-ragu karena tokohnya sangat baik lakonnya. Itu nama lain dari ngeluruk tanpa bolo. Dan menang tanpa ngasorake, tidak membuat malu yang lain. Ya dengan jalan mengalah tadi. Dengan jalan kita mengalah, monggo sampean yang duluan, monggo sampean yang juara, yang berprestasi, monggo sampean. Nah ini membuat dia kan tidak rendah, tapi hakikatnya kita yang menang. Itulah menang tanpa ngasorake. Kalau kalian bisa seperti ini, hidup ini mungkin tetap kompetitif, tapi tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan. Disitulah rahasianya mengalah untuk menang. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa, you may lose the battle, but you win the war. Atau you do not need to win every battle to win the war. Engkau mungkin kalah dalam battle. Battle itu ya pertemuan sekelompok pasukan, tapi tetap win the war. War itu ya peperangan secara keseluruhan. Jadi ya kayak misalnya ini medan perang, pertarungan satu orang lawan satu, pertarungan sekelompok lawan sekelompok, itu namanya battle. Tapi peperangan secara keseluruhan ini namanya war. Tidak apa-apa ada 1-2 kalah, tapi akhirnya kan menang di war-nya. Ya kayak kalian kalau main game-game apa itu loh kan ada yang kadang ada kalahnya, kadang tidak apa-apa sih dalam rangka menang secara keseluruhan. Persis kayak kalian kalau main catur, kadang-kadang tidak apa-apa wis, kudanya dikorbankan, bentengnya dikorbankan, prajuritnya dikorbankan, asalkan nanti kita menang. Itu lost the battle but win the war.
kalah battle-nya, tapi menang war-nya. Nggak apa-apalah sekarang IP saya rendah, jadi lulusnya biasa-biasa, kamu cum laude. Di sisi ini saya kalah. Tapi dalam hidup yang sebenarnya nanti, wah saya sukses luar biasa, jadi pengusaha konglomerat, kamu cuma pegawai saya misalnya. Nah itu lost the battle tapi win the war. Nah ini jadi kadang-kadang mengalah itu bisa dijadikan strategi. Di banyak kisah-kisah perang, ya nanti kalian bolehlah baca-baca strateginya Sun Tzu atau Three Kingdom dan lain sebagainya. Banyak strategi-strategi ini dipakai. Diumpankan ini biar kalah, kemudian di strategi yang di sini sengaja ngalah biar yang secara umum menang dan lain sebagainya. Itu namanya lost the battle tapi win the war. Ini penting. Yo hidup juga harus taktis. Jangan nyeruduk terus, maju terus. Gampang kalah. Ada strategi mundur sebentar, ada ngalahnya, tapi nanti kita memenangkan seluruh peperangan. Nah ini ada rahasia ini juga dalam mengalah. Jadi visioner dan strategis, melihat jauh ke depan. Tidak apa-apa sekarang saya kalah, tapi ke depannya nanti saya sudah target ke sana. Dengan modal sekarang saya bisa menang. Nah ini namanya lost the battle tapi win the war. Ini hakikat mengalah yang ke-6. Hakikat ngalah yang ke-7. Ternyata banyak hakikatnya ya. Padahal judulnya cuma 2 kata, wani ngalah, tapi rahasianya luas. Mengalah itu bagian dari spiritualisasi kehidupan. Yang duniawi tadi kita ilahikan, kita spiritualkan. Ada yang bilang ngalah itu sebenarnya dari akar kata ngawah, mengawah, mengilahi. Hal-hal duniawi kita spiritualkan. Mengilahi itu begini loh. Kalau kita punya uang, kita pakai untuk seneng-seneng makan dan lain sebagainya, ya wajar saja itu. Yang duniawi kita pakai untuk dunia. Tapi ketika uang ini kita sedekahkan untuk fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, berarti uang ini kita spiritualkan, kita ilahikan. Nah, mengalah juga punya logika seperti itu. Biarlah aku membahagiakanmu, biarlah aku berikan ini untukmu, itu kan ngalah. Tapi dengan ini yang aku berikan tadi, kalau aku nikmati sendiri ya itu nilainya biasa saja. Tapi begitu aku berikan padamu, nilainya jauh berbeda. Sekarang dia bersifat spiritual. Sama-sama uangnya dibuat main dengan dibuat sedekah itu kan beda. Ketika dibuat sedekah, uang ini jadi spiritual. Kemenangan kita juga begitu, kepemilikan duniawi kita juga begitu. Nah, cara menspiritualkan antara lain dengan cara mengalah tadi. Jadi, menspiritualkan peristiwa sebagai sarana menuju Allah. Tidak lagi fokus pada keuntungan atau kemanfaatan duniawi. Inilah hakikatnya mengalah. Sudah ada 7 hakikat mengalah. Nah, ganti sekarang. Hakikat sudah ya. Sekarang karakter pendukung, Pak. Kok berat Pak saya mau mengalah itu? Latih pertama kali dengan membentuk karakter. Ada 4 karakter yang bisa memudahkan kita mengalah. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan kita memposisikan diri
di tempatnya orang lain. Itu empati. Orang yang kuat empatinya lebih mudah mengalah. Iya ya, seandainya saya seperti temanku itu. Nah, ini namanya kemampuan empati. Mungkin aku sesedih dia. Mungkin aku ya stres seperti dia. Ini namanya kemampuan empati. Kenapa tadi kamu bisa mengalah? Karena aku bisa merasakan yang dia rasakan. Kalau saya kalah, gagal, wah sedihnya mesti berat sekali. Wah dia juga pasti begitu. Sudahlah, kamu dulu saja, tidak apa-apa. Nah, jadi kemampuan empati itu bisa lahir ketika mengalah itu bisa lahir ketika teman-teman bisa empati. Latihanlah berempati ya. Sering-sering membayangkan dirimu di posisinya orang lain. Sekarang kan banyak orang yang lepas kontrol. Saking bencinya, saking tidak sukanya, saking tidak cocoknya. Sampai marah-marah, sampai maki-maki, sampai ngomong jelek dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dinetralisir dengan kemampuan melakukan empati. Seandainya aku dia, pingin aku misuh-misuh seperti itu, tapi seandainya aku yang dipisui seperti itu, apa ya? Nyaman. Anda usahlah nanti sakit sebagaimana kalau saya digituin juga sakit. Ini namanya kemampuan melakukan empati. Yang kedua, believe in a just world. Percayalah bahwa dunia ini masih bisa adil. Keadilan masih mungkin ditegakkan. Positiflah, optimislah. Karena kalau kamu pesimis, tidak percaya ada keadilan, sulit untuk ngalah. Wah, nanti saya sudah ngalah malah ciloko dewe saya pak. Nanti susah sendiri. Itu namanya kan kita tidak percaya pada just world. Wah, sekarang tidak zamannya pak ngalah tidak ketuman opo-opo nanti pak. Ya wes, kalau itu ya berat nanti kamu ngalah. Kamu harus believe in a just world. Percaya dunia ini adil. Kalau kamu baik, kebaikan yang akan datang padamu. Kalau kamu buruk, sebaliknya ya keburukan juga yang datang padamu. Wah, saya tidak percaya pak, banyak orang baik sampai meninggal ya susah terus hidupnya misalnya. Ya sudah, wong ini mindset, cara berpikir. Nah, yo konsekuensinya kalau kalian tidak percaya dunia yang adil itu mungkin, ya sulit kalian untuk mengalah tadi. Ya, latihan untuk percaya pada keadilan, pada kebenaran, pada kebaikan. Sekarang banyak orang mulai tidak percaya. Kenapa sih kok ada orang hebat, orang pinter, kemudian curang, kemudian jahat? Mungkin dia tidak percaya dengan kebenarannya, dengan kebaikannya, dengan keadilannya hidup ini. Hidup ini gimana pak? Yang enak kok dapat enak terus, dapat jatah ngatur ini, ngatur itu, dia enak terus, kita yang susah. Nah, ini berarti kalian mindset yang tidak percaya bahwa kebenaran, kebaikan, dan keadilan itu pasti menang. Ya sudah, ya sulit berarti untuk masuk ke ranah mengalah ini. Yang ketiga, self-control. Tadi jadi kunci untuk ngalah ya, latihan self-control. Dimulai yang sederhana, entah apalah, yang kamu ngontrol dirimu. Pingin sih itu, tapi yo nanti dululah, sebentar lagi latihan. Diempet sebentar. Pingin sih minum, tapi yo latihan. Diempet dulu sebentar. Tadi sudah diempet 1 jam, sekarang minum. Jadi ini yang disebut self-control. Kamu sengaja saja latihan. Subuh misalnya, habis sholat subuh, ingin sebenarnya tidur pak, latihan tidak tidur. Oh itu hebat kalau mau latihan. Sebenarnya saya tidak pingin tidur pak, saya nyoba tidur.
Iku mbok walik pengen enak kamu. Latihan ya mengendalikan diri. Masuk warung juga begitu. Wah, mau ngambil ini ngambil itu, ditahan. Latihan ngambil yang murah saja. Wong kamu bawanya juga duit sedikit. Itu juga self control. Latihan menahan diri. Dan yang keempat, latihan nyapih ego tadi. Jadi latihan menyapih ego itu sekali-sekali kamu tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa ternyata aku itu ya lemah. Ternyata kadang-kadang aku itu ya keliru. Ternyata yang kuinginkan kadang-kadang juga tidak baik, ada jeleknya juga. Ternyata cita-citaku juga tidak selalu positif. Ini namanya latihan untuk nyapih ego. Biar kamu tidak merasa besar, merasa hebat, merasa paling pinter, merasa paling jago. Terus kalau bahasa Jawa ini akhirnya kamu ngendas-endasi yang lain. Jadi kamu merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih jago. Ternyata saya juga biasa, Pak. Banyak sekali kelemahan. Saya mudah tergoda, saya mudah tertipu, saya mudah ngantuk juga, saya mudah ini low ego. Kesadaran bahwa saya juga masih banyak kelemahan. Ini 4 karakter yang perlu teman-teman latih. Antara lain untuk meluaskan hati, memudahkan untuk mengalah dan memaafkan. Empatik, percaya dengan kebenaran, keadilan, kebaikan. Kemudian kontrol diri dan ego yang tidak terlalu tinggi.